Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nufrian Sabatan SPD. Saya merupakan salah satu guru di SMP Satap Negeri Sipi, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan kuisis untuk fitur penilaian bagi guru. Hal pertama, kita buka Google Chrome, seperti yang sudah tertera di layar. Kemudian di kolom pencarian ini, kita ketik kata kuisis.com. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk kata kuisis ini menggunakan set, dan set yang terakhir itu harus ada 2. Kemudian kita login atau kita enter. Kita menunggu Bapak Ibu. Baik, di sini adalah akun beranda kuisis. Karena saya sudah menggunakan kuisis dalam pembelajaran di sekolah saya kurang lebih sudah 1 tahun, makanya akun saya sudah ada di sini. Tidak perlu saya mendaftar akun. Dan Bapak Ibu perlu perhatikan, akun yang didaftar itu harus adalah akun belajar ID. Karena sekarang akun belajar ID ini sudah terintegrasi dengan akun kuisis. Baik Bapak Ibu, kita langsung di sini, kita klik untuk buat penilaian, kita klik buat di sini. Dan di sini ada muncul pertanyaan, apa yang ingin Anda buat? Ada penilaian, ada presentasi, ada video interaktif, ada analisis, kemudian ada flashchart. Karena yang kita fokus adalah penilaian, maka kita klik penilaian. Oke, di kolom penilaian ini ada 3 juga Bapak Ibu, buat aktivitas baru. Yang pertama itu buat dari awal, yang kedua hasilkan dengan AI, yang ketiga impor lembar kerja atau pertanyaan. Karena kita untuk membuat penilaian yang pertama itu kita membuatnya dari awal, kita klik. Di sini ada beberapa pilihan yang kita buat. Pertanyaan yang kita buat itu ada pilihan ganda, ada isian singkat, sampai terakhir itu ada sampai pada mengkategorikan. Sekarang kita mulai dari pilihan ganda, kita klik Bapak Ibu. Kita menunggu, masih sebentar loading Bapak Ibu. Oke, sudah mulai terbuka. Baik, di sini ada di kolom atas ini di suruhannya ketik pertanyaan di sini. Kemudian di bawah ini ada 4 kolom ini, kita ketik jawabannya. Yang berikut ketik pertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya soalnya dalam bentuk matematika karena saya ini merupakan guru matematika. Nanti Bapak Ibu guru yang lain menyesuaikan sesuai dengan basic atau mata pelajaran yang diajarkan di sekolah masing-masing. Contohnya di sini saya isi negatif 5 tambah 2 sama dengan titik. Dan di sini adalah titik hasil. Contohnya ini adalah jawaban negatif 3. Kemudian di sini saya isi 3, ini negatif 2, kemudian yang terakhir itu adalah 2. Sekarang saya mau simpan, di sini ada petunjuk. Silahkan pilih jawaban yang benar. Jadi antara 4 ini kita memilih jawaban yang benar mana. Yang benarnya itu adalah negatif 3. Makanya klik di tanda centang yang ini, anak panah yang ini Bapak Ibu. Di sini ada suruhan tanda jawaban yang benar. Klik, dan harus warna hijau seperti ini Bapak Ibu. Sesudah itu baru jangan lupa Bapak Ibu, untuk pilihan ganda ini kira-kira poinnya berapa. Karena ini pilihan ganda saya milih poinnya 1. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal pilihan ganda saya isinya 20 detik karena ini soal tidak susah. Sesudah itu jangan lupa klik simpan, to save. Oke, kita menunggu Bapak Ibu. Baik, soalnya sudah ada satu soal. Sekarang kita tambahkan soal, kita klik di sini. Tambahkan soal bisa di bagian kanan yang ini, atau bisa berada di bagian bawah yang dalam soal. Coba di bagian bawah, oke. Nah, pilihan ganda sudah, yang kedua itu adalah isian singkat. Kita menunggu. Baik, klik pertanyaan untuk isian singkat. Contohnya, hasil dari 2 tambah negatif 2 tambah negatif 3 adalah titik. Jadi perbedaan pilihan ganda di bawah itu kita langsung ketik jawabannya berapa Bapak Ibu. Contohnya ini jawaban yang benar itu adalah negatif 1. Baik, sesudah itu karena sudah soalnya sudah, jawaban juga kita sudah isi. Poinnya kira-kira poin yang untuk isi punya berapa? Oh, ini poinnya saya kasih 1. Kemudian waktu untuk mengerjakan soal ini saya kasih waktunya 45 detik. Kebetulan soal ini tidak terlalu susah, tergantung Bapak Ibu menyesuaikan dengan soal setiap mata pelajaran Bapak Ibu. Jangan lupa klik simpan. Oke, kita menunggu.
Baik Bapak Ibu, ini sudah ada 2 soal dan poinnya sudah ada 2 poin. Kemudian kita tambahkan soal lagi. Contohnya jawaban kita memiliki jawaban gambar. Oke. Jadi jawaban gambar ini nanti Bapak Ibu ada 2 tabel. Coba Bapak Ibu perhatikan tabel di bagian kiri dan kanan. Bagian kiri ini kita ketik pertanyaan, di mana pertanyaannya nanti anak-anak kita siapkan untuk anak menggambar tentang suruhannya. Contohnya, gambarlah segitiga siku-siku. Oke, dari sini kita siapkan klik kanvas kosong supaya anak-anak bisa menggambar. Oke, ini sudah, kanvas kosongnya sudah tersedia. Dan kira-kira untuk poin yang menggambar, poinnya berapa? Karena ini anak-anak perlu berpikir, saya kasih beri poin 3 poin. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menggambar, gambarnya tidak terlalu susah, makanya saya kasih waktunya 1,5 menit. Kemudian sesudah itu jangan lupa klik simpan. Oke, sudah 3 soal Bapak Ibu dengan versi yang berbeda. Sekarang yang berikut kita tambahkan soal lagi, bisa dari bawah ini, kemudian atau bisa dari atas sebelah kanan. Kita coba dari bawah, oke. Kemudian kita tambahkan soal, contohnya soal tentang esai. Oke. Di soal esai ini ada 2 juga. Pertama itu kita klik pertanyaan di atas. Contohnya, tulislah bilangan prima kurang dari 10. Oke. Dan di sini jangan lupa untuk poin ini karena ini adalah esai, kita kasih contohnya ini karena soalnya agak anak berpikir, saya kasih 3 poin kalau benar semua. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini saya kasih 2 menit. Sesudah itu saya klik simpan. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, sesudah kita menuliskan soal, jangan lupa di bagian kanan atas itu adalah simpan. Baik, yang berikut kita masuk pada, ini sudah 4 soal, tambahkan soal lagi. Sekarang jawaban video. Oke. Jawaban video ini Bapak Ibu kita perhatikan sama-sama. Oke. Di sini kita akan buat pertanyaan dan anak-anak menjawab menggunakan video. Contohnya, mengapa bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif? Jadi tergantung anak-anak berpikir untuk menjawab. Jadi style videonya 30 detik. Poinnya untuk ini karena ini soal 3 poin dan waktu yang dibutuhkan untuk menjawab ini kasih waktu 2 menit. Sesudah itu jangan lupa simpan Bapak Ibu. Oke. Yang berikut masuk pada sudah 5 soal. Pertanyaan yang berikut, tambahkan soal jawaban audio. Jawaban audio juga sama, tapi anak-anak menjawab hanya dalam bentuk suara saja. Berikut, apa yang Anda ketahui tentang bilangan bulat? Oke. Jadi anak-anak nanti menjawab dalam waktu 30 detik sama. Ini poinnya kasih 3 karena anak harus berpikir. Kemudian waktu yang diberikan saya kasih 2 menit. Jadi sini nanti anak-anak memberikan jawaban dengan merekam suaranya. Dari video itu suaranya keluar, muka anak-anak juga keluar. Tetapi kalau hanya suara berarti mukanya tidak keluar tapi suaranya yang keluar. Kemudian jangan lupa klik simpan Bapak Ibu. Oke. Baik, sudah terdapat 6 soal Bapak Ibu, kita tambahkan soal lagi. Yang berikut ini survei dengan awan kata. Survei ini Bapak Ibu, ini tidak diberikan penilaian. Baik, contohnya memberikan survei atau ini tidak ada nilai. Di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini 0 poin. Contohnya, bagaimana perasaan kalian sesudah
mengerjakan soal dengan kuisis. Contohnya kita memilih anak-anak perasaannya. Contohnya ada yang senang, ada yang bilang sedih, ada yang bilang marah, ada yang bilang jengkel. Nah, ini contoh. Jadi sedangkan di soal ini anak-anak memilih sesuai dengan dia punya kemauan atau yang dia alami. Baik, yang berikut Bapak Ibu, kita masuk pada soal yang berikut. Kita awan kata, dan awan kata ini juga Bapak Ibu ini tidak dinilai. Awan kata ini soalnya tidak dinilai. Contohnya, apakah Anda puas dengan pembelajaran saat ini? Ini bisa dipakai untuk refleksi saat pembelajaran. Jadi anak-anak tinggal menjawab puas atau tidak tergantung waktu yang diberikan. Kita kasih 1 menit. Ini 0 poin karena ini soal tidak memiliki penilaian. Oke, baik Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu tolong perhatikan. Ini beberapa soal. Nanti pada pertemuan berikut ada 8 soal yang disediakan. Pertemuan berikut baru kita tambahkan soal. Saya akan menjelaskan ada tutorial untuk menjodohkan, susun ulang sampai pada mengkategorikan. Baik, ini beberapa hal yang saya sampaikan terkait tutorial untuk penggunaan kuisis, terutama untuk penilaian bagi guru. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.